Ini panjang kali lebar kira-kira berapa ya Mas ya? Panjang ini lebar ini kira-kira weh. Ini enggak tembok sampai tembok? Ini 8. 8. Kesini ini mungkin 10 lebih ya. Oke. Yuk. Ya, selamat sore teman-teman ya. Nah, ini kita hari ini ada di Pekalongan. Pekalongan ini kebetulan sudah beberapa ya. Yang Pak Sapa itu yang pertama kita pernah buat. Terus ada satu lagi, ada agak lama. Ya? Pak Wildan yang predator itu sama kolam koi. Ada satu lagi Pak Sidney. Oh Pak Sidney ya. Pak Sidney. Nah ini kebetulan yang ketiga. Dan di lokasi Pekalongan yang ketiga ini teman-teman semua, puji Tuhannya kita langsung menggarap nanti 3 proyek. Ini yang pertama yang kolam natural dan area landscape. Dan nanti ada gazebo dan segala macam. Plus nanti ada jacuzzi di ujung sini ya. Nanti plan awalnya ini sebetulnya sini ini kolam renang. Ya? Nah, saya kan jujur gini loh, mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah diskusi dengan Bless sebelum project, saya ini terbiasa menyarankan yang efektif dan efisiennya jangan sampai buang uang terlalu besar tapi nanti nggak bermanfaat. Saya tanyain, ini kolam renang yakin mau dibesarin segini? Saya waktu itu diskusi dengan beliaunya ya, dan beliaunya sangat mau mendengarkan sekali. Terkadang ada beberapa customer yang waktu saya kasih saran punya asumsi sendiri, saya juga nggak berani debat ya. Nah intinya saya ngomong begini, kalau ini full kolam renang, teman-teman bayangin ya, sambil bayangin lihat videonya Noval, fokus ke areanya. Pertama ini akan jadi penuh. Jadi habis kolam renang cuman space tanah sedikit, landscape sedikit, langsung ketemu kolam. Ya itu yang pertama. Terus kedua, pengalaman saya, kolam renang itu biasanya semangatnya dipakai berenang tuh pas baru-baru aja. Ya contohnya kita ingat nggak ke tempatnya Pak Johannes Jakarta, ke tempatnya Pak Jimmy Peak, terus ada Pak Anderson juga sampai akhirnya kolam renangnya malah dirubah kolam koi segala macam. Jadi takut saya sudah keluar biayanya ini besar, cukup lumayan kolam renangnya, akhirnya nanti nggak kepake kan sayang. Nah saya saranin ini mending jadi taman area landscape yang ala-ala Jejepangan nanti nyambung ke sini. Di sudut sini nanti saya buatin jacuzzi kecil air hangat, ada gazebonya, bisa untuk berendam. Nanti estimasi gambarnya juga udah ada semua, nanti kita desainkan ya, seperti itu. Nah kita sekarang bahas kolam dulu. Teman-teman, area yang kita dipercaya untuk mengerjakan sama beliau ini, saya senangnya ini agak besar. Jadi sekali lagi saya kadang menolak beberapa proyek, terutama yang di luar kota, karena areanya terlalu kecil dan dimensi kolamnya juga terlalu kecil. Percayalah teman-teman, sehebat-hebatnya saya membuat kolam natural, kalau area dan dimensinya terlalu kecil, itu pasti jadinya nggak bisa bagus. Kebetulan kita barusan deal satu proyek lagi di Kelapa Gading dengan area yang sangat kecil. Ya, meskipun beliau tahu bahwa Bless ini spesialnya di natural, tapi saya menyarankan ini jangan natural. Karena space-nya cuma 2x4 kalau nggak salah ya, nggak terlalu gede lah pokoknya. Nah, nanti saya bikin semi megatank naik ke atas, minimalis berpadu dengan estetika dinding yang tema-tema modern Mediterranean, tapi itu nanti next vlog lah. Intinya kolam natural ini butuh space yang lebih luas teman-teman ya. Jadi ini sebuah catatan, tolong dicatat baik-baik. Nah yang kedua, Noval lihat nggak dari sini, dari kamera kelihatan nggak ya? Kelihatan. Temboknya ini miring. Tuh lihat tuh. Ya, jadi ini miring ke kanan. Kalau kita buat kolam natural yang kotak lurus juga, bentuknya mau nggak mau kalau tetap kotak simetris, miringnya temboknya ini makin kelihatan. Nangkep nggak? Ya, nangkap. Ya, teman-teman sama Noval nangkep ya sambil belajar ya. Kalau saya lurusin kotak begini, mencongnya tembok belakang ini akan kelihatan jelas sekali. Makanya saya buat natural dengan berlekuk-lekuk seperti huruf B ya ini ya. Nanti kalau udah ada pasangan batunya ini seperti huruf B, supaya yang di belakang ini temboknya miringnya nggak kelihatan. Itu tips pertama teman-teman. Yang kedua, kalau Noval perhatiin, saya tadi menyeting beberapa tanaman dan pohon dulu. Kenapa kok nggak saya buat lurus pohonnya? Nah, itu supaya juga dindingnya nggak kelihatan miring. Makanya saya ada yang lebih maju ke depan, ada yang lebih mundur ke belakang. Nanti dengan diberi batu dan lain-lain, itu nanti dinding saya yakin tidak akan kelihatan miring. Nah, yang ketiga tipsnya untuk mengatasi dinding miring, tadi saya juga udah jelaskan ke customer. Di belakangnya ini, nanti desainnya tolong tampilkan ya, yang tembok yang miring ini, dikasih batu estetik, batu alam. Yang kotaknya besar kecilnya random, jangan yang kotaknya flat rata.
nanti miringnya juga makin kelihatan seperti itu ya. Ini apa namanya, beberapa tips aja. Saya juga belajar dari beberapa teman saya yang arsitek dan kontraktor. Artinya kita pun ini sampai sekarang ini juga punya banyak referensi pembelajaran, dan saya sampai sekarang juga terus mengembangkan seperti itu. Nah, kita sekarang bahas dulu sekali lagi teman-teman. Jadi Val, kamu kesini dulu Val, shootnya Val. Nih, ini nih gedung bangunan utama ya, bentuknya minimalis, modern, 2 lantai. Nanti yang lantai 2 yang ada megatanknya, proyek yang selanjutnya kita nanti akan update sendiri juga. Kita nih orang nih akan keluar dari sini, set nih kayak saya nih. Nah, jadi lihat pertama ke sisi dinding yang saya jelaskan tadi, ke sisi kolam, dan utamanya yang sangat vital tuh air terjun. Sudut kiri sana Val, shootnya Val. Nah, makanya air terjun ini PR kita nanti, gimana caranya ini harus kelihatan megah air terjunnya, walaupun tidak terlalu tinggi. Paling ini tingginya cuma 1 meter lebih sedikit, dengan batu mungkin 1,5 meter finalnya. Meskipun ini air terjun nanti kita setting yang megah dan anggun, kolamnya tidak boleh kebanting. Ini juga catatan penting ya teman-teman. Saya kemarin ada beberapa customer yang konsultasi, tapi memang konsultasinya sekali lagi bukan konsultasi yang umum ya. Memang ada rencana untuk bikin kolam dengan blast. Itu pasti akan saya layani. Tapi maaf kalau nanya-nanya yang hal-hal yang terus terang terlalu teknis dan lain-lain, teman-teman, bukan saya nggak mau bantu jawab, tapi di channel blast itu kita udah buatin banyak sekali. Nah, singkat kata teman-teman, kolam dan air terjun ini PR-nya bagaimana supaya komposisinya air terjun, kolam, landscape, taman, dan dinding ini bisa ideal. Yang saya cerita tadi, ada yang air terjunnya kadang terlalu tinggi, bahkan dindingnya dibuat airnya ngalir dari atas, airnya kolamnya jadi kebanting, jadi aneh. Kemarin saya nggak sengaja ya lihat, tapi saya tuh orangnya nggak pernah mau komen negatif, nggak pernah mau jelekin, nggak pernah mau apa ya, sok merasa paling benar atau paling bagus. Saya lihat ada pond builder yang bikin kolamnya nggak terlalu besar, modelnya minimalis, air terjunnya natural terlalu tinggi, dan nata batunya tuh kayak nata batu Lego, kayak batu susun. Waduh, saya kalau boleh ngomong jujur teman-teman, jangankan saya suruh bayar untuk buat kolam seperti itu. Saya dikasih gratis di rumah saya, kalau seperti itu mending nggak usah. Ya ini sekali lagi ya, bukan saya mau menjelekkan, saya pun tadi nggak menyebut nama channelnya, tapi sekali lagi teman-teman, komposisi air terjun, komposisi kolam nanti yang natural, landscape, taman, itu harus yang ideal. Yang intinya yang sketching, yang dilihat mata itu enak. Nah, kita sekarang bahas dulu yuk batunya. Nih, ini sama seperti yang vlog sebelumnya yang di Tegal ya Val ya. Ini batu api ya? Batu api. Nah, kamu sudah mulai pinter ya. Batu api ini di sini satu rate ini cuma segini nih teman-teman. Dan harganya lumayan, satu rate-nya 2 digit nih teman-teman. Nanti kalau mau tahu ya silahkan. Mungkin faktor lokasi dan lain-lainnya pengaruh juga. Karena kalau saya order di daerah Jakarta, di daerah Jawa Barat, nggak nyampe 2 digit satu rate-nya. Ya, satu rate itu satu angle besar. Ya, ini kemarin mungkin setengah rate lah ini ya, satu L300 kecil ini. Ya, nah ini batunya yang paling besar ini lumayan ya teman-teman, mungkin 80-70 cm. Ini diangkat sendirian sudah nggak bisa, harus berdua atau bertiga. Ini juga gede ini. Ya, gede-gede kan. Yang kecil-kecil ini mungkin sekitar 30 cm lah, 25-30 cm. Plus nanti ada batu-batu sungai yang di luar ya, nanti mungkin di shoot aja. Intinya kita supaya ada beberapa jenis batu ini tidak monoton seperti itu. Nah, rencananya Val yang untuk kali ini nanti settingan kita agak beda Val. Nanti kita tidak menggunakan lumut sintetik. Jadi ini semuanya nanti full tanaman kecil, tanaman rambat, batu besar, batu medium, batu kecil. Intinya tanpa lumut sintetik. Ya, saya mau improvisasi dan berkreasi yang berbeda lagi supaya tidak jenuh juga. Kalau yang di Tegal masih pakai lumut sintetis karena juga secara teduh dan ademnya itu di sana masuk. Ya, ini pohon-pohonnya teman-teman, ini bonsai dolar mikro. Nah, nanti pot-potnya ini hilang semua ya. Kita akan masukin ke dalam tanah, kemudian ada tatanan batunya, ketemu dengan batu yang untuk kolam, ketemu dengan batu yang estetika landscape. Intinya nanti akan bagus lah. Ini juga nanti akan masuk. Ini anting putri. Ya, anting putri. Ini anting putri, saya udah mulai paham ya. Itu juga anting putri medium, anting putri medium. Ini baru sebagian, nanti yang tanaman-tanaman apa namanya medium dan yang kecilnya sedang perjalanan. Dan besok Aan ya. Iya. Aan dan tim juga mungkin nanti malam berangkat sudah persiapan untuk finishing. Kita juga nanti berangkat juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, semoga teman-teman dengan apa yang tadi saya sharingkan melalui proyek baru di Pekalongan ini, teman-teman bisa dapat inspirasinya.
bisa dapat manfaatnya, edukasinya dan juga bisa dapat. Dan mungkin buat teman-teman atau customer yang serius kepengen membuat dan suka dengan settingan kolam kita, dengan sistem filtrasi, ya filter pun kita udah bahas berkali-kali ya, standarnya Blaze ya. Hanya ada 2 Meda Biologi standarnya Blaze. Pertama dengan BioCube, kedua dengan Rugby Mayin. Ya, kita selain 2 itu saat ini bukan tidak mau, tapi kita sudah pakem dan sudah settingannya udah bagus dengan alternatif 2 itu. Selain 2 itu, meskipun kadang customer mau ngisi media sendiri atau buat kolam dengan kita, maaf sekali saya mendingan enggak daripada nanti repot, apalagi kalau luar kota ya. Nah, semoga intinya teman-teman yang tertarik dengan desain-desain kita, terutama kita spesialis sekali di bidang kolam natural dan landscape natural, teman-teman jangan sungkan kalau mau tanya info harga dan lain-lain langsung ke WA ini. Ya, mohon maaf kadang yang nanya-nanya lewat komen, bukan kita nggak mau bales, tapi kita sudah sediakan link deskripsinya, kontak WA-nya dan lain-lain. Ya mohon kalau serius silahkan langsung kontak di situ, seperti itu. Ya, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.